Yang bisa jawab dikasih hijab ini dengan Zata ya. Siap? Ini kayak jual beli nego-nego. Sebutkan kesusahan. Nabi yang membuat, jangan buat kapal Nabi Nuh itu namanya. Nabi yang membunuh Dajjal. Nabi tadi sebenarnya udah dijawab. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Semua Nabi satu boleh. Bacakan surah. Yang pertama, bacakan surah Al-Duha. Silakan ibu berdiri. Silakan. Ya. Yang kedua, sekalian aja ya dari saya. Bacakan belum surah tersebut. Surah At-Tin. Ini udah yang ini. Saya masih silakan. Baca dari sini sudah. Bacakan surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Silakan di depan. Baik, silakan di depan. Surah di sebelah kono orang. Yang kene terus usita mau. Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik, silakan. Mulai dari kakaknya di apa? Surat apa? Wadduha. Wadduha. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Silakan terima, dipakai mudah-mudahan nanti rajin ibadah insya Allah ya. Dipakai hijabnya habis ini. Siap. Alhamdulillah. Silakan ibu lanjut. Salatin. Silakan diterima. Siap, foto.
waktunya untuk bacakan surah Al-Isra. Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا بلغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Masya Allah, Allahumma hamdul Quran. Silahkan diterima kepada Oh, ada HP ini. Tak kotaknya. Astagfirullah. Kesempatan. Kenang-kenangan dari Oke lah. Masih banyak mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Amin. Amin. Apa? Doa. Kursetan aku. Sebutkan. Nah, sebutkan siapa anak dari Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya saya minta tadi semuanya, tapi sebutkan 3 saja. Silakan. Silakan maju ke Maju. belakang. Satu lagi, sebutkan 5 sahabat. Silakan maju. Silakan dulunya. Alamatnya. Pertama, sebutkan 3 anaknya Nabi Muhammad. Udah. Ya, betul, udah cukup. 3 berarti Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Ruqayyah, terus Sayyidina Fatimah, sama Sayyidina Ibrahim. Betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi Sayyidina Fatimah, Masya Allah. Ya, silakan, ada satu lagi. Oh, dia dulu. Ini saya udah ada kabar ini. Oh, dibuka untuk ininya. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Tunggu sebentar. Alhamdulillah. Amin. Silakan untuk ibunya sebutkan 3 sahabat Nabi. Alhamdulillah. Aku dengerin belum. Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Cilik tapi Abu Bakar satu As-Siddiq, kayak satu suku yang ngarep ke hati kan ngapit ini cilik gede. Ini cilik gede. Ya. Ayo. Sayyidina satu lagi. Siapa yang jelas? Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Saya tahu kenapa jawab itu. Karena kita dari sini. Masa betul. Alhamdulillah. Silakan. Ngarep aku kok kon ngetik Di Cina ya kalau saya. Lah aku hari ini kayak error lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Perhatikanlah diri kalian, apa-apa yang telah kalian berbuat untuk hari esok. Maksudnya bekal untuk akhirat apa yang disiapin. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan.
ini terbagi menjadi dua. Takwa zahir, takwa batin. Menurut Imam Al-Ghazali, takwa zahir ini ibadahnya kita. Kayak Salat, dia ora zakat, langsung merinding ya. dan juga haji. Itu takwa zahir, takwa yang secara terlihat. Tahu arti takwa ya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, takwa ini yang pertama takwa zahir yang terlihat, sholatnya kita, zakatnya kita, haji dan seterusnya yang terlihat. Namun ada yang kedua namanya takwa batin. Takwa batin itu hatinya dia selalu ingat Allah, hatinya dekat sama Allah. Ketika ibadah, ketika sholat bukan cuma gerakan aja, komat kami baca yang begitu, enggak. Ketika dia sholat, bacaannya diperhatikan, gerakannya diperhatikan. Ketika dia sholat, hubur qalbi, hatinya hadir. Ini sebagaimana dalam kitab Risalatul Jami'ah ini dijelaskan tadi. Hati itu harus hadir ketika sholat. Jangan lagi mikirin sinetron, sholatnya malam-malam pikirannya ya. Mikirin, wah besok saya masuk apa nggak sebagainya. Enggak, jangan. Hatinya harus hadir. Sholat karena kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa sih orang yang bertakwa ini? Dan apa orang yang bertakwa ini apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Terus gimana kita nih? Kita hari ini bersolat, bulan Ramadan kita puasa, zakat, keluarin zakat. Apakah semua ini sudah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa atau belum? Jawabannya belum. Ini masih proses. Jadi sampai nanti, sampai hari akhir, ini semua proses. Gak ada yang namanya kita udah dicap sebagai orang bertakwa, belum. Ketika nanti sampai kepada hari akhir, ketika amal-amal kebaikan kita dan amal buruk kita yang bakal dihitung, di situ kita dicap sebagai orang yang bertakwa atau tidak. Alhamdulillah, orang bertakwa paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga cara lain dimana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini sangat mudah. Yang hari ini kita lakukan sudah termasuk, yakni mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah mencintai kalian, dikasih bonus lagi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya kalian. Subhanallah. Dalam hadis yang lain tadi mengatakan, "Idza habballahu 'abdan", apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, nada Jibril, malaikat Jibril itu dipanggil. Ini kalau Allah suka sama seorang hamba, malaikat Jibril dipanggil, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril senang sama ini hamba, akhirnya mencintai ini hamba sebagaimana Allah tadi katakan. Kemudian malaikat Jibril menghampiri lagi penduduk langit. Malaikat Jibril menghampiri penduduk langit lalu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka hamba ini dicintai oleh semua penduduk langit, maka juga menerima daripada penerimaan yang besar daripada penerimaan dari orang-orang yang ada di langit. Subhanallah. Ini apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ayat ini dilanjutkan, kalau Allah cinta sama kita, diampuni dosa-dosanya kita. Ini Allah cinta sama kita luar biasa. Nah, habis demikian, Allah kalau cinta sama kita, ampuni dosa-dosa kita. Maha baiknya Allah seperti itu. Sayangnya Allah sama kita, kasih sayang yang sangat besar. Kita banyak dosa. Allah masih mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Katakanlah wahai hamba-hamba saya yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri. Bayangin, banyak dosa melampaui batas pada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Baiknya Allah. Kita banyak dosa masih diingat. Coba kalau dengan manusia lain kan, kita kesalahan diingat kesalahan kita. Padahal harusnya manusia itu selalu mengingat kebaikan temannya. Itu manusia. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kita selalu mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan yang telah mati di antara kalian, orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Artinya ketika hidup harusnya kita mengingat kebaikan orang, bukan ingat keburukan orang lain. Itu dulu Nabi yang mengatakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi syaratnya fattabi'uni, ikutilah aku yaitu Rasulullah. Ikuti gimana caranya? Apakah ikutin saya harus main TikTok ya? Terus segala macam, kirim-kirim video-video. Boleh kirim video dakwah nanti masalah ya. Jadi ada orang yang perspektifnya nanti itu nggak boleh aja silakan, mau main-main silakan. Bahkan kalau memang lebih baik lagi kirim video-video kebaikan ulama, video-video guru kita jadi berpahala juga, nasihat-nasihat. Alhamdulillah. Nah gimana cara mengikuti Nabi? Yang pertama, sudah paling mudah. Yang paling pertama, ayo kita kembali membaca kembali sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, jadi di TikTok itu ada challenge tantangan. Coba kamu sebutin. Jadi Masya Allah, kalau di sini semua pada tahu. Padahal di Hong Kong ya, ini di Indonesia masih muda bahkan, udah balik. Coba kamu sebutkan. Misalnya contoh, waktu itu saya lihat videonya, sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Sebutin 5. Gak hafal sama sekali salah satu. Kan harusnya apa? Minimal 1 harus hafal. Masa dia gak tahu? Udah balik ya, beragama Islam, tapi kok gak tahu? Kan asing bagi dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, ternyata masa kecilnya jauh dari agama. Ada lagi cara bacakan ayat Al-Quran. Ayatnya surat pendek juz 30. Dan tadi kan juz 30. Dia gak hafal. Padahal sudah balik. Mungkin waktu itu udah SMA gitu. Tapi gak hafal, kan sayang. Jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hati-hati. Kok bisa jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beragama Islam, mengaku agama Islam, tapi asing dengan kekasihnya sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah sepatutnya tidak tiap harinya kita mengingat beliau. Betapa kurang ajarnya kita. Ketika beliau mau meninggal dunia, dia masih memikirkan umatnya. Bukan cuma umat yang ada pada saat itu. Sampai sekarang dipikirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengetahui keadaannya kita masing-masing. Tapi kalau kita lupa sama Nabi, sedangkan Nabi selalu ingat sama kita. Nah ini betapa kurang ajarnya kita. Nah, ayo kita kembali melihat daripada sirah-sirah kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan pedoman, jadikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang Arabi, orang Arab Badui. Ketika Nabi sedang menjadi khatib, ketika hari Jumat, beliau bertugas sebagai khatib pada saat itu. Beliau lagi berbicara, tiba-tiba ada Arabi menarik jubahnya beliau, tiba-tiba ditarik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah lagi jadi khatib pada saat itu, bertugas menjadi khatib. Ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi ya Rasul? Sebelahnya ada sahabat Nabi, dikasih isyarat duduk. Akhirnya selesai rangkaian sholat Jumat. Akhirnya Rasulullah mencari, nanya fulan tadi. Ini ya Rasul, ketemu. Ketika ketemu, Rasulullah bertanya kembali, wahai sahabat saya, kenapa engkau bertanya demikian? Emangnya sudah apa yang kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan?
Sayyidina Arabi mengatakan, ya Rasulullah, ibadahnya saya tidak seperti orang-orang soleh ya Rasulullah. Sholatnya saya, zakatnya saya, puasanya saya tidak seperti orang-orang soleh ya Rasul. Tapi ada satu ya Rasul. Apa? Kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam hatiku ya Rasul. Maka ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dia cintai. Cinta sama Rasul, kita yakin bakal berkumpul sama Nabi. Cinta sama orang soleh, yakin kita berkumpul dengan orang soleh. Cinta dengan orang-orang awliya, wali-wali Allah yang dekat dengan Allah, kita bakal berkumpul sama mereka. Harus yakin dengan usahanya kita, dengan ibadahnya kita, dengan ketakwaannya kita, dan seterusnya. Nah, ini sinilah yang bisa kita ambil. Fattabi'un, ikutilah aku, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ahibbullah bima yu'tukum min ni'amih. Cintailah Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Cinta sama Rasul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kasih pertanyaan lagi. Sebutkan siapa bapaknya saya? Masa saya nanya siapa bapak saya? Mana? Masih tahu. Tapi saya menurut sekarang pertanyaan. Jadi sekarang pertanyaan yang agak-agak lucu aja. Siapa pamannya Raden Kian Santang? Gitu. Boleh. Ayo minta Raden Kian Santang. Pamannya Raden Kian Santang. Kalau ngomong tuh ber. Silakan dijawab. Mana kamu dulu? Apiknya peti, mundur-mundur. Silakan jawabannya siapa? Apiknya peti. Amuk Marugul. Apa? Amuk Marugul. Paman Amuk Marugul. Bisa contohin nggak kalau bicara dengan saya masih ingat ya? Ya. Coba silakan. Gimana ini? Ya sudah, baik, terima kasih. Jangan lupa follow, subscribe. Oh, Nazara. Baik, lanjut ke bangkai nih. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
alaihi wa ala alihi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama di bulan Muharram kita perbaiki diri kita. Jadi sebenarnya dibahas al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila ma ba'da maut. Orang yang cerdas kata Nabi, orang yang pintar kata Nabi adalah orang yang selalu mengkoreksi diri dia. Yang kedua, wa 'amila lima ba'da maut. Beramal dan juga beramal sebelum dia meninggal dunia. Artinya ini bakal ketika nanti setelah dia meninggal dunia, apa yang dia bawa? Apakah banyak yang baik atau banyak yang buruk? Jangan sampai ada hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang buruk, yang bisa membuat timbangan kita nanti ketika mizan kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah dan malah dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya tidak bisa panjang lebar dan sampai sini saja karena itu sudah dari awal dari sisi pertama. Namun ingat kembali ada 4 orang yang celaka. Yang pertama qaswatul qulub, hati yang keras. Yang kedua adalah ainul junub, mata yang tak pernah sedih, tak pernah nangis melihat keadaan saudaranya. Yang ketiga ada apa lagi? Ulul amal, berangan-angan, hati-hati, hati-hati, jaga Allah seorang wanita. Dan yang terakhir adalah al-hirs, tamak atau rakus. Jadi itu aja 4. Kalau pengen lebih baik lagi, tadi ada ilmu tasawufnya 3 tak, tahalli, tajalli, melepaskan, menghiasi, dan juga yang terakhir adalah puncak keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa menambah jadi materi yang begini. Alhamdulillah, nanti kita bisa membawakan terakhirnya di depan sini. Sebelum saya tutup, mari sama-sama katakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan saya juga besok siang saya langsung pulang. Jadi insyaallah, Siang langsung pulang. baik, terakhir kita baca sholawat apa yang bisa kita keluarkan terbaik dari kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan kita. Amin.